Apik sing mburi ana kertas. Aduh. Ya, oke. Sudah ya, kita mulai ya. Assalamualaikum semuanya. Halo. Waalaikumsalam. Anakku semuanya, selamat pagi. Halo. Bisa dengar jelas dengan suaranya Bu Susi ya, Nak ya? Yes. Ya. Sudah ada berapa partisipan yang hari ini sudah masuk, sayangku? Ada berapa? Tolong semua absen di chat ya, anak-anakku ya, di chat room ya. Yang sudah masuk Zoom, silakan absen di chat room. Apa yang gue itu lari cah? Tepro itu di chat. Iya. Chat. Apa gue pengen chat? Aku absen. Ya absen, silakan ketik namamu. Nama lengkap sayang ya. Ya, chat. Oke. Iya. Sudah? Ya. Anak-anakku semuanya, mohon perhatian. Ini Ibu Susi akan mengawali untuk pagi hari ini. Halo? Halo, silakan. Bu. Oh, sudah ya. Silakan audio sama videonya kalian untuk dibuka ya, Nak. Jadi kita nanti tahu, oh ini Mas Fahri, Mas Fadil, ada Mbak Aisyah dan sebagainya, wajahnya dikelihatan semuanya, audionya dibuka. Jadi kita nanti akan ada tanya jawab. Gitu ya, Nak ya. Sudah berapa partisipan Pak Didi yang sudah masuk? 12. Iya. Yuk. Untuk pagi hari ini akan Bu Susi awali, berapapun yang sudah masuk di Zoom kita untuk pagi hari ini tentang pengenalan dan penguatan budaya kerja yang pada pagi hari ini akan dipandu oleh Bu Susi ya. Untuk anak-anakku semuanya, jadi kenapa kok kita di SMK itu ada namanya penguatan? Ya, kita memberikan pengenalan dan penguatan budaya kerja karena, nah akan kita lihat bagaimana bisa di screen share Pak Didi. Ini ada beberapa materi ya dari Bu Susi akan di screen share oleh Pak Didi. Oh, enggak ada suaranya. Halo, apakah enggak ada suaranya? Oh, mikrofon mutok iki ya. Oh, gak mutok. Nyala. Nyala dong. Apa nih, Nam? Dengar suaranya enggak? Halo, dengar suaranya enggak ini? Dengar, Bu. Dengar. Oh, dengar. Oke, kalau sudah dengar akan sudah siap Pak Didi PowerPoint-nya? Ya. Oke, sudah masuk ya. Nah, anak-anakku, oke, bisa ini Pak Didi. Di slide pertama. Ya. Slideshow bisa Pak Didi, slide pertama. Yuk, slide pertama dulu aja. Yang slide pertama, kenapa ada gambar yang slide pertama dulu? Yang slide pertama. Yang slide pertama ini Bu Susi dioperatori oleh Pak Didi. Kita hari ini sekitar ada, nggak usah banyak-banyak lah, sekitar ada nanti 30 menit ke depan kita bersama untuk bahas apa sih, bagaimana sih kita harus berbudaya kerja kalau sekolah di SMK. Bisa sing ada gambarnya pertama Pak Didi. Yang pertama. Saya akan memperlihatkan, ini. Kok belum masuk ya?
Sudah? Belum masuk ya? Semuanya tolong video nyala, ya. Face screen-nya menyala, tolong untuk audionya dimatikan, jadi semuanya biar tahu berapa ini diabsen oleh Memrets ya. Jadi gini, coba diperhatikan, di situ di depan Teknopark ada Bu Susi dan kakak-kakak kalian yang sedang melakukan supporting the work habit for students. Kenapa? Ketika nanti teman-teman kalian, kakak-kakak kalian, kalau sudah nanti betul-betul kita face up ya, artinya tatap muka, pembelajaran tatap muka, kalau di dalam, kalau masih ada daring berarti tatap mukanya itu di pembelajaran produktif, kalian harus melakukan sesuatu hal yang wajib. Apa itu? Satu, pemanasan seperti pada gambar seperti ini. Kakak-kakak kalian sebelum masuk di bengkelnya harus melakukan satu, protokol kesehatannya dilakukan pakai masker, pakai face shield ya. Yang kedua, kemudian kakak-kakak kalian harus melakukan warming up. Warming up itu suatu apa namanya sebelum masuk ke bengkel kerja. Jadi punya semangat, punya presentasi. Jadi ada kendala nggak hari ini dibicarakan di lapangan? Ya, seperti itu. Nah, untuk slide kedua, Pak Didi. Ini pengenalan terlebih dahulu. Itu seperti itu ya. Besok kalian akan bertemu dengan para Bapak Ibu guru, kalian seperti ini ya. Terus kemudian di slide kedua, mengapa harus SMK? Kalian sudah bismillah nawa itu untuk mengambil jurusan SMK, yang spesialnya itu ada di jurusan Tata Boga. Kalian sudah menjadi the family story of kitchen-nya Tata Boga Musaba. Kalian sudah benar harus sekarang nawa itu bismillah sudah bisa menentukan. Saya mau dibawa kemana anak-anakku? Ya, untuk dibawa kemana ada 3. Kamu siap kerja, kamu mau sekolah, kuliah lagi, atau kamu mau entrepreneur, menjadi wirausaha. Ketiga-tiganya lulusan SMK ini anak-anakku, yang mau siap kerja, yang mau kuliah meneruskan, atau yang mau entrepreneur berwirausaha, semuanya harus mempunyai karakter. Harus membangun karakter, yaitu budaya kerja. Kalau kalian mau kemana? Ketiga jurusan tadi, mau siap kerjakah di dunia industri, mau kuliahkah, atau mau entrepreneur berwirausaha, kalau kalian sudah dididik, disiplin, dan lain sebagainya di dalam budaya kerja nanti, kalian akan menjadi orang-orang hebat. Sekarang yang dibutuhkan bukan orang pinter anak-anakku. Orang pinter banyak, anak SMA itu expert, para ahli. Ya, tapi untuk menjadi seorang yang berkarakter, ya, itu dari diri kalian sendiri. Dan nggak mudah. Tidak 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan bisa dipelajari. Tapi karakter bisa dibangun start from now, mulai dari sekarang. Maka pada hari ini kalian sudah bernawa itu bismillah masuk di jurusan Tata Boga SMK Musaba. Kalian sudah harus berpikir, mau tak bawa kemana arahnya? Kalau sudah berpikir, mau tak bawa kemana arahnya? Saya mau siap kerjakah? Saya mau lanjut kuliahkah? Sekarang ada kuliah vokasi yang hanya 3 tahun kalian sudah bisa expert seperti S1. Terus kemudian saya mau tak bawa kemanakah? Saya harus entrepreneur, sebagai entrepreneur berwirausaha. Kita bekali kalian dengan budaya kerja anak-anakku. Karakter-karakter inilah nanti akan kita bangun di The Family Story of Kitchen-nya Tata Boga Musaba. Ada Memsus, ada Memrets, ada Mr. Didi, ada Miss Ayu, ada Mbak Rahma yang akan menjadi family kalian, mendukung kalian, karakter-karakter kalian di sana. Gitu ya. Jadi tekankan mulai dari sekarang. What I want doing. Ya, in the next future, what is my destination? Aku mau tak bawa kemana besok saya habis dari sini? Saya mau siap kerja, kuliah, atau entrepreneur. Ya,
Itu sudah harus kalian pikirkan. Ini hari ini Bu Susi mau open mind, mau buka pikiran kalian. Ya, kalian sekarang bukan anak-anak yang 16 tahun kemarin, 15 tahun kemarin di SMP. Tapi kalian sekarang 15 naik, 16 tahun sekarang di SMK sudah harus berpikir kritis. Ya, nanti akan ada selanjutnya. Oke, slide berikutnya Pak Didik. Slide berikutnya. Nah, oh ya, anak-anakku hari ini akan ada 3 door prize dari Bu Susi bagi anak-anak yang nanti raise hand dan bertanya, pertanyaannya yang mutual banget akan Bu Susi kasih door prize untuk 3 orang. Oke, are you ready? Siap ya anak-anakku semuanya ya? Siap ya anak ya? Siap. Oke, Siap. siap ya saya. Oke, kita akan bangun karakter dari mana? Kalau di Daihatsu itu ada namanya 5S. Bu, saya kan anak boga, Bu. Bukan anak TKR. Saya kan bukan Daihatsu, Bu. Saya Solaria. Bukan seperti itu. Apa yang baik yang ada di dalam jurusan yang lain, kita ambil, kita adopsi, terus kemudian kita tekankan untuk diri kita untuk membangun karakter-karakter kalian. Budaya 5S, karakternya Daihatsu itu bagus. Kita terapkan untuk jurusan kita di Tata Boga. Dan insya Allah, walaupun kalian nggak di TKR, tapi kalian punya karakter seperti anak-anak TKR, lebih very well. Akan excellent, akan luar biasa. Gitu, ya. Jadi, saya di sini dengan tim The Family Story of Kitchen Musabah betul-betul menekankan kepada anak-anak saya, ayo, kamu jangan minder. Kamu jangan underestimate. Jangan terus, wih aku di sini, apalagi anak-anak, aduh ini aku terus gimana, yang keren itu kan jurusan A, B, C, D. No, itu bukan anak-anak yang karakter. Tapi kalau anak yang karakter, bismillah, nawaitu, saya milih jurusan ini, saya harus membuktikan menjadi manusia-manusia berkarakter, besok saya lebih unggul dari mereka. Itu anak Bu Susi. Kalian anak-anak saya kan? Ya sayang ya? Halo? Bisa dijawab ya? Semuanya anak-anak Bu Susi ya? Oke. Siap ya? Semuanya semangat ya anak-anakku ya? Siap. Sekarang bisa dicatat anak-anakku sambil mencatat ya, sambil mencatat. Jadi, budaya 5S itu ada 1. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Oh, nggak usah dicatat, nggak apa-apa, Nak. Setelah ini nanti akan kita share di grup kalian. Jadi materi Bu Susi pagi ini. Tapi akan saya jelaskan sedikit tentang 5S. 5S ada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Apa sih? Itu bahasa Jepang. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, Seiri itu ringkas. Buang sesuatu yang nggak penting. Ambil sesuatu yang penting aja. Jadi nanti kita akan menggunakannya seperlunya. Itu Seiri. Buang yang penting, buang yang nggak penting, sisakan yang penting. Data, file, biasanya itu kalau di rumah tuh kayak Bu Susi ya, mbok-mbok itu kan dapat plastik dari mana, terus di apa itu di printer-printer, dibungkus dari satu, jadi semuanya nanti tas kresek menggulung sampai banyak itu kan. Kalau di rumah kan seperti itu ya, ibu-ibu kalian ya. Itu sebetulnya nggak hal yang nggak penting. Itu harus kita ringkas, Seiri, kita buang. Karena kita mungkin hanya butuh 1, 2, 3 saja. Sisakan 3 saja. Seperti itu. Itu namanya Seiri. Terus kemudian Seiton. Apa sih Seiton? Seiton itu rapi, sayang. Ya. Rapikan. Jadi kamu masuk bengkel Boga 1, bengkel Boga 2, seperti apa? Seiton. Rapi. Bagaimana penempatan kompornya, bagaimana penempatan tempat sabunnya, harus di mana dan sebagainya. Rapi, ditata rapi. Karena hal yang rapi itu akan membuat kita semangat. Gitu ya sayang ya. Terus kemudian Seiso. Apa sih Seiso? Seiso itu resik. Apalagi kita di jurusan Boga. Nanti akan diajari sama Memrets namanya sanitasi hygiene, gizi dan sebagainya. Itu butuh namanya resik. Jadi anak-anak silahkan mulai dari sekarang
nggak usah harus di bengkel, nggak usah harus kemana. Mulai dari rumah kita. Ya, Seketsu, apa sih Seketsu? Rawat, harus dirawat. Barang-barang yang kita miliki, kemudian kok barang diri kita dulu, kita rawat diri kita, barang-barangnya dirawat dan sebagainya, itu Seketsu. Shitsuke rajin, rajin itu dalam artian disiplin. Anak-anak pagi, kalau nanti sudah face up ya, tatap muka, masuk jam 7, berarti jam 7 kurang Anda sudah ada di sekolah. Ya, biar tidak terlambat, Bu. Itu namanya rajin. Mengerjakan semua tugas Bapak Ibu guru yang sudah diberikan sesuai dengan deadline waktu yang sudah ditentukan. Itu namanya rajin. Nah, kalau 5 ini sudah tertanam menjadi satu karakter yang kamu bangun di dalam diri kamu, insya Allah, ya, kalian semuanya nanti mau siap kerja, siap, mau kuliah, vokasi menjadi anak-anak yang luar biasa. Mau entrepreneur, berwirausaha akan lebih bagus lagi. Ya, seperti itu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini untuk yang di slide kedua, anak-anakku, 5S. Cukup jelas ya? Ya, nanti kalau kurang jelas bisa tanya jawab di grup WA ya. Lanjut di slide ketiga. Slide, oh my God. Yuk, slide ketiga. Sudah kelihatan slide ketiga. Nah, slide ketiga sama anak-anakku. Yang di slide 3 kok, ya, yang di slide 3 anak-anak, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini Bu Susi agak cepat ya, karena waktunya sudah mau habis di jam 9. Karena nanti kan Anda harus masuk di Zoom di jam 10 ya, anak-anakku ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan agar kita berkarakter, ya, karena kita mau jadi the team of super team, ya, super team di Tata Boga Musabah, kamu harus punya ini. 1, integritas. Apa sih integritas? Integritas itu jiwa memiliki. Inovatif. Apa sih inovatif? Kamu mampu, mau untuk berkarya. Itu inovatif. Bu, saya itu dari desa. Itu loh kulit jeruk kok bisa jadi gini ya, Bu? Makanan ini ya, Bu? Itu inovatif kayaknya, Bu. Share ke Bu Susi, share ke Memrats, share ke Mr. Didi, share ke Miss Ayu. Yuk kita mau buat apa? Aku senang. Bu Susi lebih senang kayak gitu. Kamu akan menjadi pemuda-pemuda the youngest yang akan berinovatif, ya. Kita akan welcome dengan, karena Memsus sama Memrats itu basicnya kita suka dengan karya ilmiah. Jadi untuk anak-anak yang senang berinovasi, senang yang critical thinking, kita appreciate, kita akan support banget untuk itu. Dan kita akan carikan dana untuk melakukan penelitian, ya. Kompetitif, nah sekarang itu sekolah banyak. Ya, lulusan banyak. Kalau enggak, ini kompetitif banget. Kalau kita enggak betul-betul menjadi sebuah karakter yang bagus, bangun untuk diri kita sendiri, yang terjadi apa? Kita akan dikalahkan dengan orang lain. Ya enggak. Kalau kita, bagaimana kita bisa menang? Kita harus memenangkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah memenangkan diri kita sendiri, insya Allah lah, yang lainnya kuat. Kita sudah mengkuatkan diri sendiri, insya Allah lah, yang lainnya akan go smoothly. Insya Allah seperti itu, ya. And then professional. Kalau kamu sudah di jurusan Tata Boga, kamu pintar masak dan sebagainya. Oke, kamu pengen menjadi anak-anak yang profesional, maka geluti skillmu asah. Ada Mr. Didi, ada Memrats, ada Mrs. Ayu, itu yang akan mengasah kalian untuk menjadi profesional handang di bidang kulineri, ya. Ya, kalau Bu Susi kan memang kalau kulineri itu Memsus nggak begitu expert ya. Yang expert itu beliau-beliaunya. Kalau Bu Susi sukanya yang berbau karya ilmiah dan sebagainya. Nah itu, kamu harus profesional. Terus kemudian produktif. Produktif itu kalian di masa muda seperti ini, dengan tantangan zaman yang semakin akan ketat, nanti nak persaingan akan ketat sekali, maka kita punya satu slogan, yuk kita harus produktif. Jangan lazy, jangan malas, jangan lemah, jangan mau dikalahkan dengan yang lain. Nah, kalau sudah punya semangat seperti itu, insya Allah lah kamu akan jadi anak-anak Memsus yang produktif, ya. Terus lanjut di share berikutnya.
Ini agak cepat ya anak-anakku sayang ya, karena kita dioyak waktu, kamu nanti juga akan Zoom lagi dengan MPLS sekolah, karena ini kan MPLS jurusan ya, insya Allah seperti itu. Nah yuk kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk masa depan? Ini loh yang akan kita bakali, yang akan kita dorong kalian di The Family Story of Kitchen-nya Tata Boga Musabah. Kita sudah jadi satu keluarga. Kompetensi yang dibutuhkan kamu, ya itu tadi, harus inovasi, harus analytical thinking. Harus menjadi anak-anakku yang mau berinovasi. Active learning. Oh iya, anak-anak tolong namanya di rename sesuai nama masing-masing ya, yang di grup ya. Jadi nama sendiri, itu bukan nggak nama atau nulis di absen ya nak ya, di kolom chat ya. Halo, mohon perhatikan. Untuk yang atas nama Oppo A1 itu atas nama siapa? Infinix Smart 5 itu atas nama siapa? Silakan di rename. Oke, sudah masuk suara Bu Susi sekarang ya. Active learning, nak, ya walaupun di masa pandemi seperti ini, kamu nggak usah terus underestimate, walah pandemi ini, wes kudune daring tok isine dan sebagainya. Kalian salah. Di masa pandemi Anda harus bisa bismillah, karena ini memang suatu cobaan yang diberikan dari Allah. Kita harus semangat, kita harus tetap berkarya, kita harus tetap berinovasi. Active learning, ya belajar secara aktif. Senang bertanya dengan gurunya, Bu Susi senang melihat anak-anak yang seperti itu, appreciate ya. Terus kemudian complex problem solving, kalau ada permasalahan, karena kita super tim di Tata Boga itu kita super tim, nak. Nanti kamu membuat satu kelompok di Market Day, terus kemudian ada festival kulineri itu juga pakai tim, Anda buat proposal dan sebagainya, itu super tim. Nah, kalian kalau super tim berarti harus mempunyai, kalau ada satu permasalahan harus segera di-share. Di-sharing terus kemudian dibahas untuk mencari problem solving-nya. Pemecahannya masalahnya opo. Le oga iso di dalam super tim kuwi, silahkan Anda bisa konsultasi kepada Bapak Ibu guru yang membimbing kalian. Seperti itu ya nak ya, paham ya? Critical thinking. Nah, jadilah anak-anakku yang kritis untuk berpikir. Bu, ini kok kayak gini? Kok kayak gini, sekolah seperti itu kayak gini loh Bu, kenapa kita kok enggak? Pertanyaan-pertanyaan itu nanti yang akan menggelitik dan akan menjadi kita tumbuh kembangnya sekolahan menjadi sekolah besar. Ya, jadi enggak hanya kita yang berpikir, kita mau buat anak-anak seperti ini, enggak. Tapi anak-anak yang punya jiwa critical thinking, Bu, kita mau kayak gini deh Bu. Sekolah ini loh kayak gini, sekolah ini kayak gini. Kenapa kita enggak bisa? Dikonsultasikan ke kita akan support. Ini anak-anak seperti ini, yang aktif seperti ini, nanti yang akan menjadi di masa depannya adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Karakter-karakter ini yang akan kita bangun. Ya, kreatif, inovatif itu tadi sudah seperti tadi, dan influencing skill. Influencing skill itu seperti ini. Kamu sekarang skillnya di mana? Kulineri, ya dah. Kulineri itu apa? Kan di jurusan masak. Ada artnya, ada seni memasaknya, ada masakan-masakan dari Eropa, Inggris, dan sebagainya. Ada skillnya. Nah, skill-skill yang kamu nanti lihat di TikTok, kamu belajar di luar dari sekolahan ini ya, di TikTok, di YouTube, dan lain sebagainya, itu yang akan kamu approve, yang akan kamu buktikan kepada Bapak Ibu Guru untuk menjadi skill, keterampilan yang luar biasa. Gitu ya. Dari sini, dan yang terakhir dari Bu Susi, TikTok terakhir Pak Didi, saya ucapkan, dan di slide yang terakhir adalah, slide terakhir. Oke, slide terakhir yaitu tetet. Terima kasih, sampai di sini ya. Nah, sekarang saatnya kalian buka, buka audio kalian, silahkan raise hand, atau langsung, saya Bu mau bertanya, silahkan saya kasih 3 penanya
untuk hari ini akan kita kasih door prize. Besok pagi door prize-nya bisa diambil ke Memsus. Halo, yuk. Kita masih ada waktu 10 menit. Yuk, siapa yang mau bertanya? Nirba, ada? Bu Retna atau Mem Ret sama Pak Didik bisa lihat siapa wajah yang bertanya atau Resen mengacungkan jarinya mungkin di sini atau di adakah yang mau bertanya anakku? Oh, ayo tadi sudah dikasih tahu. Yuk, jadi anak harus critical thinking. Ketika tadi ada pembicara, Bapak Ibu bicara, kamu olah. Jadi seperti ini, saya punya cerita. Mungkin kamu bisa tanya ke Bapak Ibu guru yang lain. Memsus itu senang dengan hal-hal yang people oriented. Jadi people oriented itu artinya senang ketemu dengan orang-orang banyak. Jadi ketika ada materi dan sebagainya, ada workshop dan sebagainya, saya itu mesti menyiapkan satu pertanyaan. Nggak pernah nggak luput. Jadi selalu resen, kok ndelale pas gak ditunjuk, ya wis syukur alhamdulillah, kok ndelale ditunjuk. Nah, satu itu manfaatnya satu. Satu, saya ilmunya tahu juga, sekolah kita akan dikenal dengan orang lain. Nah, jadi kalau ketiga, kamu mandiri, kamu akan menjadi PD, ngasih kepedian kalian. Percaya dirinya akan tambah. Makanya jangan heran kalau Bu Susi di STM Muhammadiyah, saya itu memang PDOD, percaya diri overdosis. Ya. Jadi, Bu Susi kayak gitu, iya memang. Karena Bu Susi itu tipikal orang yang people oriented. Senang ketemu dengan orang-orang banyak. Ya, ditunggu. Mana yang kayak Bu Susi ini, mana yang tipe-tipe people oriented ini, mana ayo, raise hand. Pertanyaan, yuk siapkan satu pertanyaan. Kita akan ada 3 door prize. Memsus sudah sediakan 3 door prize untuk kalian yang mau bertanya dengan Memsus. Oke, whatever lah, kamu mau tanya apapun. Saya pengen tahu sih sampai mana. Ayo, ini anak-anak silakan kelas yang 10. tanya, tidak usah malu. Untuk layar HP ya dengan kode 73819016276 itu atas nama siapa ya? Tidak ada rename-nya. Halo. 73819016276 atas nama siapa ya, Nak ya? Lina, Bu. Siapa sayang? Lina. Dena. Tina. Nggih. Tina. Ya, Bu. Nama lengkapnya siapa, Nak? Marliana Kumalasari. Ya, Marliana. Oke. Baik. Silakan yang ingin bertanya. Bisa Ayo, dapat door prize. silakan. Memsus tunggu di sini, ayo. Yuk. Mana ini? PD-nya mana ini, ayo? Tunjuk jari gini, yuk. Mem, Bu, saya tanya, apa? Bu Susi itu umurnya berapa? Wah, PD. Itu sudah bertanya, kita apresiasi dulu. Tapi kan ya pertanyaannya yang bermutu lah ya. Masa tanya Bu Susi sekarang umurnya berapa? Tak jawab, itulah setahun. Yuk, ada yang tanya? Come on. Tuh, Fadil guyu dah. Yuk, mana anakku yuk? Saya mau tanya, yuk tunjuk jari, silakan yuk. Ayo, mana? Aku harus nyepake 3 door prize loh. Masa nanti door prize-nya tak kasihkan orang lain? Ayo. Padahal saya ini mau ngasih anak-anak buga kelas 10. Yuk, mana sayang, yuk. Come on. Kok pada pendiam ya? Aku pakai apa ya? Hah? Ya apa-apa, yuk silahkan. Bertanya, yuk. Bertanya apa? Bu, Ya, siapa pembagian yang bertanya tadi? Ya, Fadil, yang Bu. wajahnya dikelihatan. Oh ya, di ini. Ya, gimana? Ya, siapa Pembagian. nama? Siapa nama? Saya catat. Namanya siapa, Pak Didik? Fadil. Siapa namamu, Nak? Fadil, Bu.
Oh, Fadil ya. Mas Fadil dari SMP mana sayang? MTS Miftahul Ilmiah. Oh, MTS Miftahul Ilmiah. Iya. Mau bertanya apa Mas Fadil? Pembagian kelasnya gimana, Bu? Oh, pembagian kelas. Oh, tak kira APT kok pertanyaanku mau. Ya wes gak apa-apa. Yo, sesuk tak kayak door prize kewing tekon ya, wani tekon. Ya. Mas Fadil, ndak usah khawatir untuk pembagian kelas. Kamu kan anak tata boga. Tata boga itu hanya ngambil satu kelas, jadi kamu sudah satu kelas, sayang. Satu kelas ya, yang Bu. ikut di dalam grup itu sudah satu kelas. Gitu ya, Nak ya? Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau yang jurusan lain mungkin akan diacak dan sebagainya. Tapi kalau tata boga, don't worry, nggak usah khawatir. Anda sudah satu kelas. Kita hanya ngambil satu kelas untuk jurusan tata boga. Ayo, teman, Mas Fadil besok bisa ngambil door prize-nya ya. Untuk penanya pertama, oke lah, masih saya kasih door prize untuk kali ini. Masih ada 2 door prize, tapi jangan bertanya yang unmutual ya, yang nggak bermutu lagi ya. Ayo, pertanyaannya yang agak-agak gimana nih? Bu, saya punya ide ini, Bu, gini-gini. Gimana, Bu? Nah, oke. Kita respon lah. Yuk. Ada yang masih mau bertanya lagi? Masih ada 2. Mas Chandra Guritno, Mbak Adrian, saya sapa ini. Mas Opo apa no ya? Mas Opo ya? Oh, Mbak Opo. Mbak siapa ini yang Opo? Amelia. Asakuta. Oh, Amelia yang tadi. Mbak Aisyah, ada pertanyaan nggak Mbak Aisyah? Saya, Bu. Hah? Saya, Bu. Malah ngantuk. Bertanya, Mbak Aisyah? Ngantuk. Terus 738 ini. Marliana. Oh, Marliana. Belum. Mas Fadil tadi udah nanya. Mbak Susi, oh sama seperti Bu Susi, ayo. Mau tanya? Mas Yoni. Bingung, Bu. Saya, Bu. Oh, bingung. Kenapa bingung? Bu, Yoni, oke, Mas Yoni mau bertanya apa sayang? kenapa di jurusan Boga menekankan ke budaya kerja, Bu? Oke sayang, fix. Ya, akan kita jawab. Oh, kita kasih aplaus, tepuk tangan dulu, plok, 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 untuk Mas Yoni. Ya, kenapa sih kok jurusan Boga menekankan di tata boga? Luar biasa, Masya Allah, sayang. Oh, ya, gini sayang, sebetulnya budaya kerja itu. Ya, sebentar, satu lagi, siapa lagi tadi yang mau bertanya? Dikip dulu Pak Didik, setelah ini adalah tadi Bu tanya tadi ada cewek yang mau bertanya siapa tadi. Ini saya Bu Susi jawab dulu yang Mas Yoni ya. Kenapa kok apa tadi tata boga kok menekankan di budaya kerja? Iya. Ini sayang. Semua jurusan itu sebetulnya harus menekankan di budaya kerja. Wajib. Semuanya wajib kenal dengan budaya kerja. Kalau kamu nggak kenal sama budaya kerja, nggak kenal disiplin, ya enggak? Ya, Bu. Ya, nggak kenal namanya presentasi, bisa teamwork, bagaimana bekerja dengan orang lain. Nah, seperti itu ya. Bagaimana, nah itu, seperti itu. Ini karena time out, Pak Didik udah kurang 2 menit lagi, yuk cepat kita aja ya. Nah, jadi gini, semua jurusan ada budaya kerja. Tapi tinggal yang ngolah siapa. Saya yakin anak-anak saya tata boga nanti akan menjadi anak-anak yang berkarakter. Siap nggak kira-kira dengan kami? The family story of kitchen-nya tata boga Musabah. Siap ya sayang ya? Oke. Kita bangun budaya kerja bersama. Itu ya nak ya. Di TKR, di TSM, di TAV, di MM ada budaya kerja. Tapi mungkin kadarnya berbeda. Kalau kita tekankan sesuai dengan industri. Industrinya kan sudah berbeda-beda. Jadi enak ya. Tetap semangat lah. Ya, kita berikan yang terbaik untuk diri kalian dan tata boga lah. Insya Allah seperti itu. Terus ada lagi satu yang bertanya, siapa ya nak ya? Mas Yoni, dapat satu ya, door prize ya. Terima kasih, Bu. Oke, besok bisa diambil sayang. Bu Susi sudah di sekolah jam 8 ya. Ya, Bu. Atau siang nggak apa-apa, kan besok ada Zoom ya. Terus ada siapa? Siti Sulistyo. Siti Ramayaton, halo, keluarkan
Wajahmu, wajah dia mana, Nak? Siti Kulistiawati. Siti Rahmayaton. Ya, Nak, silakan mau bertanya apa, sayang? Saja faktor yang mempengaruhi budaya kerja. Apa, sayang? Apa? Yang keras sedikit. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi budaya kerja? Yeay, kasih aplaus untuk Mbak Siti Kumayatan. Ya, oke, sip. Sudah ada 3 door prize, berarti untuk Mas Yoni. Ya. Terus apa mana sih mau? Mas Fadil sama Mbak Siti ya. Ini terakhir ini sebelum kita time out. Ya, apa sih yang mempengaruhi budaya kerja? Yang mempengaruhi budaya kerja? 1. Diri kamu sendiri. 2. Lingkungan kamu, dengan siapa kamu bergaul. 3. Tontonan dan bacaan apa yang kamu baca dan kamu tonton. Itu yang akan mempengaruhi kamu. Ya, 3 itu. 1. Aku harus berkarakter, aku harus berbudaya kerja. Apa pengaruhnya? Apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi 1, diri kamu. Kamu bisa enggak? Kamu semangat enggak? Kamu mau enggak? Kamu niat enggak? Itu 1. Diri kamu sendiri harus dibangun niatnya. 2. Lingkunganmu, pergaulanmu. Lah nek kowe arep bangun budaya kerja, lingkunganmu bocah-bocah sing senengane mabuk, sing senengane judi, sing senengane sabung ayam, bisa apa ora kira-kira sayang? Hah? Bisa enggak? Enggak. Bisa. Maka lingkungan pergaulan kalau kita mau menerapkan pengaruhnya di budaya kerja, lingkungan yang mendukung karakter budaya kerja. 1, lingkungan sekolah yang dibangun karakternya. Gitu ya. Insya Allah lah, anak-anakku the family kitchens of Tata Boga kita bangun bersama. Ada Memsus, ada Memrets, ada Pak Didi, ada Bu Ayu. Kita betul-betul kita tengahkan. Saya betul-betul ngopeni anak-anak yang di Tata Boga, walaupun hanya anak 21 satu kelas, tapi anak-anak ini akan kita, insya Allah akan kita kuatkan untuk berkarakter. Insya Allah seperti itu. Itu sayang ya. Maka jangan minder dengan jurusan-jurusan yang besar. Wah, itu jurusan besar. Belum tentu. Gitu sayang ya. Maka kamu harus ini semangat. Ya, kita bangun bersama karakter kita. Yang ketiga, tadi kan pribadi kamu, diri kamu sendiri. Yang ketiga, pergaulan kamu dengan siapa. Yang kedua ya. Yang ketiga, bacaan dan tontonan kamu. Yang akan mempengaruhi kamu itu. Bacaanmu apa? Lek bacaanmu apa Korea terus juga tahu baca tentang ilmu ini, tentang satu permasalahan ini harus disolving ini, bisa ya. Ya terkadang lah kita harus refreshing dengan membaca novel dan sebagainya. Itu menambah ilmu loh, ya. Karena apa? Pesan, amanat, watak, karakter yang kita baca di dalam sebuah cerita itu akan mempengaruhi kita, gitu nak ya. Terus kemudian bacaan dan tontonan. Lah nek tontonanmu iku mau sinetron terus wae. Tonton kisah-kisah yang inspiratif. Nah, ya, kisah-kisah inspiratif, terus kemudian film-film yang inspiring, ya inspiratif seperti itu akan menggugah, membangun karakter kalian untuk bisa mempunyai satu sikap budaya kerja. Karena itu nanti mau dibawa ke endingnya itu tak 3 tadi itu anak. Kamu sekolah hari ini. Bismillah nawaitu sekolah hari ini tuh endingnya 3. Mau dibawa kemana? Tujuan kita mau dibawa kerja, siap kerja, mau dibawa apa tadi? Kuliah, lanjut, mau dibawa entrepreneur, berwirausaha. 3 itu tentukan dari sekarang. Dan kalian bisa memegang 3-tiganya itu, insya Allah seperti itu. Yang mau siap kerja di kelas 3, semester 5, BKK, STM Muhammadiyah untuk jurusan Boga siap. Kamu mengikuti interview-interview. Kalau mau kuliah, silahkan kamu berkarakter, mulai sekarang dibangun. Kalau mau dapat beasiswa ya di universitas nanti, silahkan kalian mulai di SMK ini, kalian ikut lomba-lomba, berprestasi, punya sertifikat-sertifikat banyak, kuliah di negeri. Beasiswa. Kalau nanti mau berwirausaha, silahkan dibangun mulai dari sekarang skillnya diasah. Besok keluar, kamu kelas 2 sudah banyak anak-anak Boga yang berwirausaha. Gitu ya.
Ya. Enak loh dibuka itu sebetulnya sayang. Kalian sudah memilih jurusan yang insya Allah kalau itu sudah passion kamu tepat. Jadi nggak usah minder. Ya, bismillah nawaitunya. Saya keluar dari STM Muhammadiyah, mungkin saya akan lebih baik daripada teman-teman saya yang kemarin AIUEO dengan kata-kata enggak, enggak keren dan sebagainya. Tapi kamu besok ketika keluar dari sini, saya sekarang jadi manusia-manusia keren. Gitu. Siap ya kira-kira anakku ya? Ya, Bu. Halo, semuanya siap ya? Siap. Sip kalau siap anak-anak Memsus ya. Sarang heo. Nah, ini yang terakhir dari saya sebelum saya tutup. Nanti kalau Bu Susi bilang SMK bisa. Musabah Jaya. Tata Boga is the best. Gitu ya. Nah, karena ini sudah time out, waktunya sudah mau habis. Semuanya video dinyalakan anak-anakku, semuanya video dinyalakan dan akan di-capture oleh Pak Didi, nanti akan di-share di WA. Suaranya semuanya dihidupkan, ini mau dimasukkan di IGTV. Insya Allah seperti itu. Yuk, suaranya dinyalakan semuanya. Nanti kalau kita yel bersama ya sayang ya. Lihat loh, Bu Susi itu nggak pakai beda loh, nak nggak beda-bedaan sepen pokok mani demi kamu apalah yang enggak gitu ya. Ya, Bu. Iya sayang. Rengga, Reza, siapa mana? Febri. Videonya nak, ayo muka-mukanya dikelihatin semuanya sayang. Ayo muka. Oke, satu, belum. Siti Kulistiawati, kata Pak Didi belum masuk sayang. Siti Kulistiawati, videonya dinyalakan sayang. Face up sayang, face up screen. Yuk, videonya nyala sayang. Sudah? Oke. Armita juga belum. Ayo. Armita, Siti Kulistiawati. Bisa tidak? Kurang berarti. Masih kurang 2. Armita sama Sulistiawati, tolong videonya dinyalakan, Dok, sayang. Oke, sudah. Tambah satu lagi siapa? Armita, Dok, sayang. Face up, Dok. Videonya dinyalakan, Dok, sayang. Oh, sudah. Ya, sudah semuanya komplit ya. Kita yel bersama. Kalau SMK bisa, Musabah Jaya, Tata Boga is the best. Gitu sayang ya. SMK bisa. Bisa. Enggak nyala. 1, 2, 3 baleni. SMK bisa. Bisa. Musabah Jaya. Tata Boga is the best. Semuanya jempol kayak gini. Di screenshot sama Pak Didi, jempol ya. Jempol. Semuanya jempol sayang. Ya, semuanya jempol. 1, 2, 3. Tekan. Bernafas ya, nanti juga bernafas malah yuk. Sudah, gitu. Sudah semuanya nggak? Dari Bu Susi akhirul kata. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang dapat door prize besok Bu Susi tunggu jam 8 sampai dengan jam 2. Bu Susi ada di sekolah nih ya, di Bengkel Boga. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semuanya. Tetap semangat di masa pandemi dan harus lebih berkarya di masa pandemi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan semuanya ya. Salam buat Bapak Ya, Ibu Bu. kalian di rumah. Ya, Bu. Oke, mantap.